kasih sudah mengingatkan saya untuk kegiatan hari ini. Sesuai janji kita kemarin bahwa akan berdiskusi dengan saya keterkaitan coaching yang akan Pak Jumantoro lakukan. Oh iya Pak. Baik, nah nanti kita akan memakai rubrik penilaian coaching ya. Iya Pak, supaya nantinya saya tahu apa yang perlu saya perbaiki dalam coaching kali ini gitu Pak. Lalu Pak, coaching apa yang akan Pak Jumantoro kembangkan? Jadi begini Pak, keterampilan coaching yang ingin saya harapkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, memberikan pertanyaan berbobot sesuai alutsista pada coach saya, sehingga bisa mendorong coach menemukan solusi atas permasalahannya. Dari ketiga kompetensi tersebut Pak, kompetensi mana yang paling Bapak tekankan secara spesifik? Saya akan menekankan keterampilan coaching pada mengajukan pertanyaan berbobot Pak, yang spesifik dari saya nantinya. Jadi ke coaching itu dilakukan kapan Pak? Kebetulan hari ini Pak, saya mengadakan janji dengan coach saya, sehingga hari ini saya bisa tahu kemampuan keterampilan coaching saya sudah bagus atau belum. Baik, nanti saya di sini akan mengamati kegiatan coaching yang Bapak laksanakan. Jadi saya bisa mengetahui ketercapaian pengembangan kompetensi coaching sudah tercapai apa belum yang Pak Jumantoro lakukan nantinya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Selamat siang Pak Jumantoro. Oh, selamat siang Bu Rida. Ya, Ada apa Bu? Iya, Saya lihat Pak. sepertinya Bu Rida murung sekali, kok tidak bersemangat seperti biasanya. Ada apa Bu? Sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan dengan Pak Jumantoro. Bapak ada waktu hari ini? Oh, silakan Bu, saya ini sedang free atau tidak ada kegiatan. Monggo. Sebenarnya saya itu ingin itu Pak bercerita. Saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang sudah saya hadapi Pak. Ini masalah seperti apa yang itu maksud? Coba Bu Rida ceritakan apa yang sedang Bu Rida rasakan. Kemarin Bapak ingat atau tidak ya, kemarin itu kan kita sudah disupervisi oleh Bapak pengawas ya Pak. Nah waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas Pak saat itu kemarin. Dari pengawas ya. Iya. Nah, menurut Bu Rida sendiri, kira-kira hal apa yang membuat Bu Rida mendapat teguran dari pengawas tersebut? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya juga tidak serius Pak. Tidak serius. Tidak serius yang bagaimana Bu yang dimaksudkan? Gini Pak, pengawas itu mengkritik saya tentang proses mengajar saya Pak. Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar itu saya tidak membawa buku tes pelajaran. Padahal saat itu saya sedang melakukan pembelajaran berdiferensiasi Pak, dengan menggunakan bahan ajar audiovisual, menggunakan proyektor dan juga sound system milik sekolah. Jadi saya menerapkan pembelajaran inovatif yang menarik, tetapi ternyata itu juga masih dikritik oleh Bapak pengawas. Begitu ya. Iya. Jadi Bu Rida sudah melakukan pembelajaran inovatif dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi audiovisual. Iya. Tetapi ternyata masih mendapat teguran gitu ya Bu. Iya. Sehingga Bu Rida menjadi kurang semangat dikarenakan oleh masalah tersebut. Begitu Bu? Iya Pak, seperti itu. Nah saya sebenarnya dalam materi audiovisual itu juga berdasarkan referensi dari beberapa buku teks Pak dan dari perpustakaan. Tetapi saya masih bingung bila masih diminta untuk tetap menggunakan buku teks siswa itu Pak. Nah, sekarang gini, menurut Bu Rida sendiri, kira-kira kenapa pengawas meminta hal tersebut? Saya sendiri juga masih memikirkannya Pak, kenapa seperti itu, kenapa Bapak pengawas masih meminta seperti itu, padahal saya juga sudah memetakan gaya belajar siswa, apakah itu audio atau audio visual ataupun
kinestetik, visual gambar dan juga video pun juga sudah saya siapkan. Apakah perlu visual itu juga dalam bentuk teks? Apa mungkin karena itu ya Pak? Nah, kira-kira apakah sumber belajar tersebut sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang Ibu Rida buat? Nah, itu Pak soalnya Pak. Sepertinya yang masa itu terlewatkan Pak. Saya belum terbiasa dalam membuat RPP dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Sepertinya Pak Pengawas tetap menginginkan penyertaan buku teks dalam RPP, pembuatan RPP itu Pak, karena beliau memperhatikan ada anak yang lebih tertarik dengan belajar dengan menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Tapi saya sudah membuatkan media belajar berupa gambar ataupun video. Ceritanya seperti itu ya Bu. Jadi setelah berefleksi, Bu Rida menyadari bahwa ada kekurangan dalam membuat RPP dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Begitu ya Bu ya? Iya Pak. Saya tidak kepikiran sampai ke sana Pak. Jadi sampai terlewatkan. Memang selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya itu masih kurang maksimal. Nah, meskipun saya telah membuat media belajar yang berupa gambar ataupun video, mungkin itu pentingnya buku teks untuk pembelajaran ya Pak. Nah, seperti yang diharapkan oleh Bapak Pengawas dan juga Kepala Sekolah dalam supervisi akademik yang kemarin, saya diharapkan tetap menggunakan sumber belajar berupa buku teks. Jadi jika memang demikian, saya pikir Bapak Pengawas berkata demikian memang ada benarnya Pak. Nah, Bu Rida, ya, setelah Bu Rida bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bu Rida? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman Pak, karena kan saya jadi kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya beberapa pekerjaan lain juga jadi terpengaruh. Nah, lalu menurut Ibu Rida, apa nih yang ingin Ibu Rida eksplorasikan lebih lanjut mengenai pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Mungkin dalam pembuatan RPP-nya Pak, dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini, saya perlu banyak diskusi lagi dengan Bu Sri, karena beliau sudah menggunakan mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi ini ya Pak, dan hasilnya anak didik beliau memiliki minat yang lebih banyak, dan murid-muridnya sangat antusias selama pembelajaran bersama Bu Sri Pak. Oh, bagus ya, bagus sekali Bu. Kira-kira ada pilihan lagi nggak yang Ibu barangkali bisa menambah nilai plus? Mungkin selain dengan pembelajaran berdiferensiasi itu tadi, saya juga akan melakukan pendekatan yang berbeda Pak, agar lebih bervariasi. Kemudian untuk strategi pembelajaran berdiferensiasinya itu, saya akan mengambil basis profil pelajar siswa. Dari profil tersebut itu kan sudah mendapatkan penilaian. Jadi ada penilaian pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Jadi semua itu sudah dipetakan, begitu Pak. Nah, menarik sekali Bu Rida. Jadi Ibu ingin mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi berbasis minat siswa. Iya, betul sekali Pak. Nah, Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan setelah diskusi kita kali ini? Sepertinya saya harus segera bergerak cepat Pak, karena saya harus memperbaiki RPP saya dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi itu, lalu mendiskusikan RPP tersebut dengan Bu Sri agar tidak terjadi kesalahan dan mengurangi kekeliruan dalam penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi itu tadi, sehingga bila nanti ada supervisi seperti kemarin, saya dapat melakukan pembelajaran tanpa adanya rasa takut melakukan kesalahan tersebut lagi ya Pak. Sepertinya saya siapapun yang melakukan revisi nanti, supervisi nanti, baik itu Bapak Kepala Sekolah maupun Bapak Pengawas, saya akan lebih yakin Pak, dan lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira apa ini Bu yang bisa Ibu Rida lakukan supaya kegiatan pembelajaran selanjutnya dapat berjalan dengan lancar? Ya, jadi untuk persiapan selanjutnya sebenarnya
saya sudah mulai membuat ya Pak ya, dengan memperbaiki RPP saya, dan mulai besok akan saya konsultasikan dengan Bu Sri langsung. Langsung ke Bu Sri ya Bu ya. Iya. Lalu begini, bagaimana dengan proses belajar mengajar selanjutnya Bu? Bagaimana Ibu memastikan bahwa strategi pembelajaran berdiferensiasi terhindar dari kesalahan ataupun kekeliruan? Baik, setelah RPP ini nanti saya perbaiki dan telah saya konsultasikan lagi dengan Bu Sri, selanjutnya saya akan meminta rekan guru saya untuk melakukan supervisi Pak di kelas saya nanti dengan melakukan pengamatan selama saya melaksanakan pembelajaran dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini, sehingga saya bisa mendapatkan umpan balik yang membangun setelah melakukan refleksi bersama rekan guru saya nanti. Nah, dari sana nanti saya akan tahu seberapa tingkat keberhasilan saya dalam melaksanakan pembelajaran dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Itu ya Bu Rida, kira-kira itu Bu Rida akan mengetahui tingkat keberhasilan dalam melakukan pembelajaran dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi tadi setelah meminta rekan guru untuk melakukan supervisi di kelas Bu Rida dan mendapatkan umpan balik yang membangun melakukan kegiatan refleksi bersama rekan sejawat tadi Bu Sri ya Bu ya. Begitu ya. Iya Pak, benar sekali. Nah, menarik sekali Bu. Saya ingin segera mendengar cerita Ibu selanjutnya setelah melakukan perbaikan pembelajaran yang Ibu laksanakan. Terima kasih loh Pak Jumantoro. Ya, baik Bu. Mari kita review sebentar ya hasil diskusi kita ini. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari sesi diskusi kita kali ini? Terima kasih Pak Jumantoro atas diskusi kita hari ini. Saya merasa jalan saya ini sudah lebih jelas daripada yang kemarin ya Pak, dan saya lebih bersemangat lagi untuk segera melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan. Saya ingin melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi berbasis minat murid. Sekarang saya malah jadi memiliki pikiran positif daripada pikiran yang negatif seperti apa yang saya alami sebelumnya saat supervisi. Nah, malam ini saya akan segera memperbaiki RPP saya dan segera mungkin berdiskusi dengan Bu Sri. Keren sekali Bu Rida. Selamat ya sudah memiliki gambaran yang lebih jelas. Semoga dapat RPP Ibu segera terselesaikan dan selanjutnya Bu Rida dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman dan tentunya tetap bersemangat, tetap bahagia. Iya Pak, terima kasih banyak atas waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lebih lega Pak. Ya. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada siswa kita. Amin. Terima kasih kembali Bu Rida. Ya, maaf Pak Jumantoro, kebetulan saya ini ada janji lagi dengan siswa Pak. Oh iya. Saya meminta siswa untuk mengumpulkan tugas. Ya, Jadi monggo. saya pamit ke kelas dulu ya Pak. Ya, silakan Terima kasih. Bu. Monggo Pak. Oke, monggo. Alhamdulillah Pak Jumantoro, Ya, Pak. proses coachingnya sudah selesai. Menurut Bapak itu Pak, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching Pak yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya? Nah, begini menurut saya, dalam mengajukan pertanyaan berbobot tadi saya merasa bisa melakukan. Dengan indikator saya mampu menggali informasi dan membantu menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan coaching saya tadi. Memang sudah bagus sekali Pak Jumantoro. Berdasarkan ini hasil catatan observasi saya, Pak Jumantoro setelah menguasai Pak kompetensi coaching dengan alur tirta. Tahapan alur tirta yang Pak Jumantoro laksanakan dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Pasca rencana tadi sudah nampak jelas. Alhamdulillah jelas ya Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Menurut Pak Jumantoro, kompetensi apa lagi Pak yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil coaching tadi? Nah begini Pak ya, yang ingin saya kembangkan lagi adalah present, yaitu kemampuan untuk
hadir dan sadar sepenuhnya di dalam proses coaching. Karena apa? Dalam proses coaching tadi saya merasa masih kurang dalam kehadiran penuh. Oh, sangat bagus Pak, betul sekali. Menurut Pak Jumantoro dengan teknik atau cara apa agar dapat hadir dengan kesadaran penuh Pak dalam proses coaching? Nah, menurut saya nanti saya akan menggunakan teknik STOP Pak, dan fokus 100%. Nah, itu ide yang sangat bagus Pak. Ya. Ketika kegiatan coaching tadi kan topik percakapannya tentang FPP berdiferensiasi oleh guru. Nah, sudah ditentukan juga rencana aksi yang sudah dilakukan oleh Pak Jumantoro, serta tindak lanjut juga sudah disampaikan dan disepakati. Semoga nanti kedepannya coaching yang akan datang dilakukan lebih bagus dan lebih maksimal lagi. Amin. Ya, terima kasih Pak Indra atas waktunya. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberi